Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 13. Choaong, engkau sebagai seorang pria, coba kau beritahukan bagaimana perasaanmu, apa yang kau inginkan andai kata engkau jatuh cinta kepada seorang wanita. Cisian menyebut Choaong, Raja Ular, kepada orang asing itu, mengingat bahwa julukannya adalah Raja Ular dari Barat. Dan kakek itu agaknya malah senang disebut demikian. Hanya karena pertanyaan itu justru merupakan pertanyaan yang dianggapnya amat sulit, dia mengerutkan alisnya. Wah, engkau tanya yang bukan-bukan. Mana aku tahu? Choaong, engkau harus ingat bahwa teka-teki yang diajukan oleh lawanmu itu baru dapat dijawab kalau aku tahu bagaimana perasaan seorang pria yang mencinta seorang wanita. Tanpa mengetahui perasaan pria, bagaimana mungkin aku dapat tahu akan perbedaan antara cinta seorang pria dan seorang wanita? Dan tanpa diberitahu oleh seorang pria, bagaimana aku dapat tahu bagaimana cinta seorang pria itu? Hayo pikirlah, Choaong. Aku pun belum pernah jatuh cinta, akan tetapi setidaknya kita sama-sama dapat membayangkan bagaimana perasaan kita dan apa keinginan kita kalau kita masing-masing jatuh cinta kepada seseorang. Wah. Ini tugas yang paling berat yang pernah kuhadapi, kakek itu mengomel, akan tetapi dia pun segera mengerutkan alis dan memejamkan mata, seperti yang dilakukan oleh Cisian tadi untuk membayangkan tentang bagaimana seandainya dia jatuh cinta. Juga Cisian sudah memejamkan mata membayangkan keadaannya sendiri. Demikianlah, dua orang ini, seorang kakek tua renta dan seorang dara menjelang dewasa, duduk bersila dan memejamkan mata, mengerutkan alis, membayangkan tentang mereka jatuh cinta. Cinta adalah suatu hal yang amat lembut, amat halus, amat rumit, dan amat banyak lika-likunya sehingga menjadi bahan percakapan, bahan tulisan dari bahan perdebatan para sastrawan, para cerdik pandai, dari zaman dahulu sampai sekarang, tanpa ada yang mampu melukiskannya atau memperincinya dengan tepat. Apalagi bagi dua orang ini, yang selama hidupnya belum pernah jatuh cinta, kini keduanya membayangkan bagaimana seandainya mereka itu jatuh cinta. Padahal cinta antara pria dan wanita adalah sedemikian ruwetnya dan banyak sekali kaitan-kaitan dan lika-likunya. Betapapun juga, Cisian yang cerdik itu dengan naluri kewanitaannya seperti dapat meraba apa yang dimaksudkan dengan teka-teki yang diajukan oleh seorang wanita pula itu. Maka dia langsung menuju kepada sasaran pokok, yaitu tentang perasaan seorang pria dan seorang wanita yang jatuh cinta, apa yang paling dikehendakinya dari orang yang dicinta. Ada 1 jam lamanya kakek itu duduk diam seperti itu. Dan biarpun hawa udara amat dinginnya, namun kakek yang tubuhnya tidak terlindung pakaian ini mulai berkeringat. Keringatnya besar-besar menempel di seluruh tubuhnya, dan uap yang mengepul di atas kepalanya semakin tebal. Tiba-tiba dia menarik napas panjang, membuka matanya dan mata itu berseri-seri memandang kepada Cisian yang sudah sejak tadi membuka matanya. Kakek itu mengguncang tubuhnya seperti seekor anjing kalau mengusir air yang membasahi tubuhnya. Terdengar suara berketrikan ketika keringat yang telah membeku itu berjatuhan rontok dari tubuhnya, merupakan butiran-butiran es kecil. Wah, memenuhi permintaanmu membayangkan tentang cinta itu mendatangkan bayangan yang amat mengerikan dan menakutkan, katanya. Diam-diam Cisian merasa geli juga. Bagaimana mungkin bayangan mencinta orang bisa begitu mengerikan dan menakutkan? Yang penting, apakah engkau kini sudah mampu menceritakan atau menggambarkan bagaimana perasaan seorang pria yang jatuh cinta kepada seorang wanita? Aku sudah membayangkan. Aku sudah membayangkan dan... Kakek itu menggigil, bukan karena kedinginan, melainkan karena geli dan takut. Yang terbayang adalah cerewetnya, manjanya, dan betapa dia merongrong hidupku sehingga hidupku tidak lagi mengenal ketentraman dan ketenangan, betapa dia ingin menguasai seluruh diriku dan hidupku. Kembali Cisian tertawa dalam hatinya, akan tetapi mulutnya hanya tersenyum saja. Betapa anehnya kakek ini. Bukan itu maksudku, Kek. Akan tetapi bagaimana perasaanmu dan apa yang paling kau inginkan andai kata engkau jatuh cinta kepada seorang wanita? Kakek itu mengingat-ingat. Keinginanku hanya ingin menyenangkan dia, membahagiakan dia, memanjakan dia. Akhirnya dia berkata, dengan alis berkerut, seolah-olah dia harus menjawab sesuatu persoalan yang amat rumit. Nah, itulah. Cisian bersorak dan wajahnya berseri-seri. Ketemu sekarang.
Biarpun hanya hasil bayangan kita berdua, akan tetapi agaknya tidak salah lagi, Choaong. Sudah kau temui jawaban teka-teki itu? Cician mengangguk. Agaknya tidak akan keliru lagi. Bagaimana itu? Wajah hitam itu pun berseri, penuh harap. Coba jawab, apakah perbedaan antara cinta seorang pria dan cinta seorang wanita? Seperti keteranganmu tadi, Choaong. Cinta seorang pria adalah ingin selalu menyenangkan dan memanjakan, sedangkan cinta seorang wanita adalah sebaliknya, yaitu menurut hasil hayalan dan bayanganku tadi, cinta seorang wanita justru menjadi kebalikannya. Dalam cintanya, wanita ingin selalu disenangkan, dimanjakan oleh pria yang dicintanya. Kakek itu melompat bangun dan baru nampak oleh Cician betapa jangkungnya kakek itu. Jangkung kurus sehingga potongan tubuhnya tidak menarik sama sekali. Si Tian Choaong Nilagangga kini bertepuk tangan dan mengeluarkan suara melengking seperti suara suling. Dan tiba-tiba Cician terbelalak dan merasa jijik dan ketakutan ketika mendengar suara mendesis dan berdatanganlah ular-ular dari 4 penjuru mengurung tempat itu. Heran dia bagaimana di tempat bersalju bisa terdapat begitu banyak ular. Choaong, aku takut, katanya dan dia bersembunyi di belakang tubuh kakek itu. Dia bukan takut, melainkan jijik. Kenapa takut? Engkau akan kujadikan putri ular, mengapa takut? Jadi putri ular? Aku tidak mau. Bocah bodoh. Kalau engkau menjadi putri ular, siapa lagi berani mengganggumu? Sahabatmu ular-ular itu berada di mana-mana dan jika engkau terancam bahaya, engkau dapat sewaktu-waktu memanggil mereka. Engkau telah berjasa kepadaku, maka aku ingin menurunkan ilmuku kepadamu. Apakah kau tidak mau? Cician menelan ludah. Hatinya tertarik juga. Kalau begitu, aku mau, kukira tadi. Aku hendak kau jadikan ular. Hahaha, bagus. Nah, coba kau dekati mereka dan kau pegang-pegang mereka. Kesinikan dulu kedua telapak tanganmu. Cician menghampiri ke depan kakek itu dan mengulurkan kedua tangannya, ditelentangkan. Tiba-tiba tangan kanan kakek itu bergerak cepat ke depan. Plak! Plak! Aduh! Cician berteriak ketika kedua telapak tangannya terasa panas sekali ditampar oleh tangan kakek itu dan dia memandang terbelalak marah. Hahaha, sekarang semua ular akan tunduk kalau tersentuh tanganmu, Cician, kata kakek itu. Cician menelan kembali kemarahannya begitu tahu bahwa tamparan itu merupakan semacam pemindahan ilmu untuk menaklukkan ular. Dia lalu menghampiri ular-ular itu yang nampak diam tak bergerak di atas tanah, hanya lidah mereka yang bergerak keluar masuk di mulut masing-masing. Biarpun hatinya merasa jijik dan takut-takut, akan tetapi Cician segera meraba kepala ular-ular itu dan sungguh aneh, ular-ular itu nampak takut dan jinak sekali. Giranglah dia dan di lain saat dia sudah mengangkat seekor ular kemerahan yang sebesar jari kakinya, membelainya dan mempermainkannya. Ular itu sama sekali tidak berani berkutik. Hahaha, tahukah engkau betapa satu gigitan ular itu akan dapat membunuh seorang manusia seketika juga? Ih! Mendengar ini, Cician melemparkan ular merah itu. Anak bodoh, kepadamu dia tidak akan berani berbuat apa-apa. Si Tian Choaong lalu mengeluarkan suara melengking 3 kali dan ular-ular itu lalu membalikan tubuh dan merayap pergi dengan cepat dari tempat itu, seperti sekumpulan anjing yang ketakutan diusir pergi oleh majikan mereka. Haha, ternyata aku yang bodoh sekali, Cician. Tentu saja jawabanmu tadi tepat, haha, begitu mudahnya. Mengapa aku tidak ingat akan hukum alam? Wanita adalah yin dan pria adalah yang. Wanita adalah bumi dan pria adalah matahari. Sinar matahari menembus apapun juga untuk mencari bumi, untuk menyinari bumi, untuk membuat bumi hidup dan subur, untuk memberikan semangat dan kekuatan kepada bumi. Sebaliknya, bumi menanti-nanti untuk disinari, untuk dibelai, untuk disuburkan, untuk menerima. Hahaha, benar sekali. Pria ingin mencinta, ingin menyenangkan, ingin memiliki. Sedangkan wanita ingin dicinta, ingin dimanjakan, ingin dimiliki dan untuk itu dia menyerahkan jiwa raganya kepada pria untuk dimiliki dan dicinta dan dipuja. Hahaha, betapa bodohnya tidak mampu menjawab teka-teki yang amat sederhana itu. Melihat sikap kakek itu yang kegirangan, Cician memperingatkan. Jangan anggap sederhana dan mudah, Choaong. Tanpa bantuan seorang wanita, tak mungkin engkau dapat menjawab teka-teki itu. Haha, benar sekali.
Karena itulah maka aku akan menurunkan ilmu-ilmuku kepadamu. Aku ingin kembali kepada Paman Kam Hong. Ah, tidak mungkin, Cisian. Tidak mungkin bagimu untuk naik ke bukit itu dan tidak mungkin pula bagi pamanmu untuk turun dari sana. Longsoran bukit itu telah merubah keadaan dan kita hanya bisa mengharapkan terjadi longsoran lain sehingga tempat di mana pamanmu terkurung itu akan dapat dihubungkan dengan tempat lain. Sementara ini, marilah kau ikut denganku untuk menjumpai musuhku itu. Hati Cisian menjadi tertarik. Wanita yang memberimu teka-teki itu? Ya, dan kuharap engkau suka membantuku, Cisian. Dia pandai bicara dan pandai berdebat, dan engkau pun agaknya tidak kalah pandai. Maka bantuanmu kuharapkan. Mari kau temani aku menghadapinya, dan kelak aku akan membantumu mencari pamanmu itu. Cisian berpikir sejenak. Omongan kakek ini tidak bohong. Memang dia tahu bahwa tidak terdapat jalan yang boleh membawanya kembali kepada Kam Hong. Dia memerlukan bantuan Kam Hong untuk mencari orang tuanya. Setelah kini dia terpisah dari Kam Hong dan agaknya tidak mungkin dapat berkumpul kembali, apa salahnya kalau kini Choaong ini yang membantunya mencari orang tuanya? Akan tetapi, dia belum mengenal betul kakek asing ini, oleh karena itu dia pun tidak perlu menceritakan tentang orang tuanya dan mendiang kakeknya. Sementara ini, daripada sendirian saja di daerah liar dan berbahaya dari pegunungan Himalaya ini, lebih baik dia berteman dengan seorang pandai seperti si Tian Choaong. Apalagi akan diajari ilmu-ilmu yang tinggi, tentu saja dia merasa girang. Baiklah, Choaong. Aku akan membantumu. Kakek itu menjadi girang sekali, wajahnya yang berkulit hitam itu berseri dan dia lalu menggandeng tangan Cisian sambil berkata. Kalau begitu, hayo kita berangkat sekarang. Ingin sekali aku melihat wajah Cui Beng Xianli kalau mendengar aku menebak teka-tekinya. Cui Beng Xianli? Itulah julukan lawanmu, tanya Cisian, diam-diam dia bergidik ngeri karena julukan itu sungguh menyeramkan. Dewi pengejar arwah. Tentu saja orangnya mengerikan juga. Ya, dan dia lihai sekali. Sebetulnya dia adalah warga dari penghuni lembah Gunung Suling Emas, akan tetapi semenjak suaminya meninggal, dia kini tinggal di lereng batu merah tak jauh dari lembah itu hanya di sebelah bawahnya. Seperti juga lembah Gunung Suling Emas, lereng batu merah itu pun sukar didatangi manusia dari luar kecuali mereka yang sudah tahu jalannya. Dan engkau tahu jalannya, Choaong? Tentu saja. Maka berangkatlah mereka meninggalkan tempat itu. Menurut keterangan si Tian Choaong, tempat tinggal lawannya itu, yaitu lereng batu merah, sebetulnya tidak jauh dari situ, masih merupakan satu daerah gunung, akan tetapi karena terjadi longsor, terpaksa mereka harus mengambil jalan memutar yang amat jauh. Kini si Tian Choaong tidak bertelanjang lagi. Kalau tadinya dia hanya bercawat ketika untuk pertama kali Cisian melihatnya, kini kakek itu telah mengambil pakaiannya yang disimpan di dalam guha. Sesungguhnya bukan pakaian, hanya kain kuning panjang yang dilibat-libatkannya di tubuhnya, sebelah pundaknya dan dari pinggang ke bawah sampai ke lutut, seperti pakaian para pendeta pada umumnya. Ular panjang besar yang telah menolong Cisian itu ditinggalkan. Tanggalkan saja jubahmu itu. Aku akan mengajarkan ilmu untuk membuat tubuhmu hangat dan tahan menghadapi hawa yang bagaimana dingin pun, kata si Tian Choaong kepada Cisian. Mantel bulu itu memang sudah kotor, maka mendengar bahwa dia akan diajari ilmu yang aneh itu, Cisian merasa girang. Dia percaya penuh karena dia sudah melihat sendiri betapa kakek itu hampir telanjang di dalam hawa udara yang sedemikian dinginnya. Demikianlah, mereka melakukan perjalanan dan di waktu mereka beristirahat, si Tian Choaong memberi petunjuk kepada Cisian untuk mengerahkan hawa murni dan membuat tubuhnya terasa hangat biarpun berada dalam hawa udara yang amat dingin. Tentu saja ilmu ini tidak mudah karena sesungguhnya membutuhkan tenaga sinkang yang amat kuat, akan tetapi kakek itu membantu Cisian dan menempelkan telapak tangannya yang panjang dan lebar ini ke punggung Cisian, maka darah remaja ini pun dapat dengan cepat menguasai hawa murni yang mengalir di tubuhnya. Pada suatu pagi, ketika mereka sedang mendaki lereng, tiba-tiba mereka melihat serombongan orang turun dari puncak. Si Tian Choaong cepat menarik tangan Cisian dan diajaknya darah itu bersembunyi di balik batu besar. Akan tetapi Cisian dapat mengenal wanita yang berjalan di depan bersama dua orang anak laki-laki itu. Wanita itu bukan lain adalah Aciu, wanita baju hijau dari rombongan 4 wanita bertandu yang pernah dia pukuli dengan bantuan Kam Hong.
Dia tidak mungkin salah mengenalnya biarpun dari jauh, karena di belakang wanita itu terdapat orang-orang yang memikul 3 buah tandu. Tentu 3 buah tandu itu berisi 3 orang wanita lainnya, pikir Cisian. Akan tetapi yang amat menarik perhatiannya adalah keadaan 2 orang anak laki-laki itu. Mereka itu sebaya dengan dia, dan lucunya, 2 orang anak laki-laki itu serupa benar, baik pakaiannya, wajahnya maupun gerak-geriknya. Mudah saja diduga bahwa mereka tentulah 2 orang anak kembar. Akan tetapi, Cisian tidak merasa lucu karena dia melihat betapa 2 orang anak laki-laki itu berjalan dengan kedua lengan di belakang tubuh, tanda bahwa mereka itu tidak bebas, terbelenggu kedua lengan mereka. Mereka itu tentu ditawan oleh wanita-wanita jahat itu. Teringatlah Cisian akan pertanyaan wanita-wanita itu di depan warung dahulu. Mereka bertanya-tanya tentang 2 orang pemuda remaja kembar. Tentu itulah mereka yang ditanyakan dan kini agaknya mereka telah tertangkap dan menjadi tawanan. Karena hatinya merasa amat tidak suka kepada 4 orang wanita itu yang dianggapnya jahat, maka biarpun dia tidak mengenal 2 orang pemuda tanggung itu, hati Cisian condong berpihak kepada 2 orang pemuda yang menjadi tawanan itu dan dia mengambil keputusan untuk menolong mereka dari tangan wanita-wanita itu. Akan tetapi dia pun maklum bahwa 4 orang wanita itu lihai bukan main. Dia pernah dapat mempermainkan mereka hanya karena pertolongan Kam Hong dan kini pendekar sakti itu tidak berada di situ. Yang ada hanya si Tian Choaong. Maka dia lalu menyentuh lengan kakek itu dan berkata dengan suara berbisik. Choaong, sekarang engkau harus membantuku, baru aku nanti membantu menghadapi lawanmu. Membantu apa, Cisian? Tanpa kau minta sekalipun tentu perlu aku membantumu. Bukankah kita sudah menjadi sahabat-sahabat baik yang saling membantu? Girang hati Cisian mendengar ini. Choaong, wanita itu dan 3 orang temannya yang berada di dalam tandu adalah wanita-wanita jahat sekali, akan tetapi mereka juga lihai. Dan aku pernah bentrok dengan mereka, maka sekarang aku hendak membebaskan 2 orang pemuda yang mereka tawan itu. Engkau mau membantuku, bukan? Siapakah 2 orang pemuda kembar itu? Apa kau mengenal mereka? Tidak, melihat pun baru sekarang. Si Tian Choaong menghela napas. Ah, Cisian, mengapa engkau mencari penyakit? Bukankah engkau merupakan seorang anak yang sudah lama berkecimpung di dunia, Kang O? Mengapa harus mencampuri urusan orang lain? Choaong, mana kita dapat terlepas dari urusan orang lain? Engkau menyelamatkan aku, dan kini aku ikut denganmu untuk menghadapi lawanmu. Bukankah itu berarti bahwa engkau dan aku telah mencampuri urusan orang lain? Hayo, engkau mau membantuku atau kau ingin melihat aku mati di tangan mereka? Baiklah. Baiklah. Akan tetapi aku tidak mau kalau engkau menyuruhku membunuh orang. Siapa mau bunuh siapa? Aku hanya ingin menolong 2 orang pemuda yang tertawan itu, kata Cisian. Sementara itu, rombongan yang menuruni puncak telah tiba dekat dengan mereka. Memang benar dugaan Cisian. Wanita yang berjalan di depan itu adalah Aciu, wanita baju hijau yang cantik dan berwajah bengis. Wanita itu membawa sebatang pedang yang tergantung di belakang pundaknya, berjalan dengan langkah gagah mendahului di depan 2 orang pemuda remaja yang berwajah tampan dan yang melangkah tenang berdampingan dengan kedua lengan terbelenggu di belakang tubuh, lalu diikuti oleh 3 buah tandu yang masing-masing dipakai oleh 4 orang. Siapakah adanya 2 orang anak laki-laki kembar itu? Usia mereka kurang lebih 12 tahun, pakaian mereka sederhana dan wajah mereka tampan, sikap mereka tenang sekali. Wajah 2 orang ini serupa benar, sukar membedakan satu dari yang lain, wajah yang membayangkan kegagahan dan rambut kepala mereka yang hitam gemuk itu dikuncir ke belakang punggung. Melihat sikap mereka, biarpun mereka itu masih remaja dan mereka menjadi tawanan, dibelenggu kedua tangan mereka, namun mereka nampak begitu tenang. Hal ini saja sudah jelas menunjukkan adanya kegagahan dalam diri mereka. Dan memang demikianlah. 2 orang anak laki-laki kembar ini memang bukan sembarang anak. Mereka adalah putra-putra dari pendekar sakti Gak Bun Beng dan pendekar wanita yang pernah menggemparkan dunia Kang Ou dan terkenal sebagai putri istana, juga seorang panglima wanita yang disamakan dengan nama Hoan Li Hua di zaman cerita Si Jin Kui Cheng Tang. Wanita yang menjadi ibu mereka ini bukan lain adalah Putri Milana, keponakan dari Kaisar. Gak Bun Beng dan Putri Milana, suami istri yang keduanya memiliki nama besar di dunia Kang Ou itu,
telah lama mengundurkan diri dan hidup aman tentram di puncak Telaga Warna, di Pegunungan Bengsan, di mana mereka hidup saling mencinta dan rukun bersama dua orang putra kembar mereka yang bernama Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong. Di dalam bagian-bagian terdahulu dari rangkaian cerita ini, yaitu dalam kisah-kisah sepasang pedang iblis, sepasang Raja Wali, dan jodoh sepasang Raja Wali, pasangan pendekar sakti ini muncul dengan ilmu-ilmu mereka yang menggemparkan. Bagaimanakah tahu-tahu dua orang saudara kembar itu, Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong, yang tinggal di puncak Pegunungan Bengsan dapat berada di Pegunungan Himalaya dan menjadi tawanan Subimoli? Subimoli adalah 4 orang wanita cantik yang lihai sekali karena mereka itu adalah murid-murid gembengan dari Imkan Ngooke. Mereka berempat oleh guru-guru mereka sengaja diperbantukan kepada Sem Tai Ho yang diam-diam mengadakan hubungan dengan kelima Ngooke. Ketika mendengar dari para mata-mata yang disebarnya bahwa dua orang putra dari Putri Milana itu meninggalkan rumah orang tua mereka untuk ikut beramai-ramai berkunjung ke Himalaya, Sem Tai Ho cepat memerintahkan Subimoli untuk melakukan pengejaran dan berusaha menawan dua orang kakak beradik kembar itu, untuk melampiaskan kebenciannya terhadap Putri Milana. Mengapa ibu suri ketiga ini membenci Putri Milana dan karena tidak berdaya terhadap putri itu kini hendak melampiaskan dendamnya kepada kedua orang putra dari Putri Milana? Sem Tai Ho adalah satu-satunya selir yang masih hidup dari mendiang Kaisar Kiangsi. Sebagai selir mendiang ayahnya, maka tentu saja Kaisar yang sekarang, yaitu Kaisar Yongcheng, tetap menghormati ibu tiri itu, satu-satunya di antara para selir ayahnya yang masih hidup, dan memberinya kedudukan sebagai Sem Tai Ho atau ibu suri ketiga dan menempati sebuah istana yang cukup mewah. Ketika Sem Tai Ho ini masih muda, pernah terjalin cinta asmara antara selir ini dengan mendiang Pangeran Leong Kaeong, yaitu pangeran yang memberontak itu, baca kisah sepasang Raja Wali. Mereka mengadakan perjinahan di luar tahunnya mendiang Kaisar Kiangsi. Maka ketika pemberontakan dari kekasihnya itu gagal dan Pangeran Leong Kaeong bersama saudaranya, Pangeran Leong Bin Ong, tewas, diam-diam Sem Tai Ho merasa berduka sekali. Maka, ditimpakanlah semua rasa benci dan sakit hatinya kepada keturunan Putri Nirahai atau keturunan dari pendekar super sakti. Terutama sekali kepada Putri Milana yang berjasa pula memberantas pemberontakan kekasihnya itu. Kini, setelah selir kaisar ini menjadi tua, satu-satunya nafsu yang berkobar di dalam dadanya hanyalah membalas dendam dan membasmi keturunan pendekar super sakti atau keturunan Milana, kalau tidak mungkin menghancurkan kehidupan putri itu sendiri. Inilah sebabnya mengapa Sem Tai Ho mengadakan kontak dengan Imkan Ngooke melalui orang-orang kepercayaannya. Dan ini pula lah yang menjadi sebab mengapa Subimoli menjadi pembantu-pembantunya dan kini 4 orang wanita cantik yang lihai itu bersusah payah pergi ke Himalaya untuk mengejar dua orang putra kembar dari Putri Milana ketika mereka mendengar bahwa dua orang anak kembar itu ikut beramai-ramai ke Himalaya mencari pedang pusaka yang hilang dari istana. Sungguh tak terduga oleh Subimoli betapa di daerah Himalaya itu mereka berempat harus kehilangan muka ketika mereka bentrok dengan Kam Hong yang ternyata adalah keturunan pendekar suling emas yang amat lihai. Akan tetapi, rasa penasaran dan kecewa ini terobatlah ketika mereka akhirnya dapat menemukan di mana adanya dua orang pemuda tanggung yang kembar itu. Mereka menemukan Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong yang sedang berkeliaran di dalam sebuah hutan dalam keadaan bingung dan sesat jalan. Memang dua orang anak ini dengan keberanian luar biasa telah meninggalkan rumah orang tua mereka tanpa pamit untuk mencari pengalaman di daerah Himalaya yang luas itu. Subimoli tidak perlu mempergunakan kekerasan. Ketika melihat mereka dikurung oleh 4 orang wanita lihai yang mengaku utusan Sem Tai Ho yang minta kepada mereka berdua agar ikut untuk menghadap ke kota raja, dua orang anak muda itu menyerah tanpa perlawanan. Mereka berdua bukan merasa takut. Sama sekali tidak. Sejak kecil mereka telah digembleng oleh ayah bunda mereka sehingga mereka tidak pernah mengenal takut, dan biarpun keduanya baru berusia sekitar 13 tahun, namun mereka telah memiliki dasar-dasar ilmu silat tinggi yang hebat. Akan tetapi, mereka takut kepada ayah bunda mereka yang selalu menekankan agar mereka berdua tidak mencari permusuhan di dunia Kang Ou dan agar tidak menimbulkan keributan. Kini, mendengar bahwa Subimoli adalah utusan Sem Tai Ho yang memanggil mereka, maka kedua orang anak kembar ini menyerah dan bahkan tidak membantah ketika Aciu membelenggu kedua tangan mereka ke belakang dengan alasan agar jangan lari. Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong bukanlah anak-anak yang bodoh. Mereka menyerah bukan hanya untuk menghindarkan bentrokan dan keributan, akan tetapi juga mereka percaya penuh bahwa kalau mereka dibawa ke kota raja,
Apalagi ke istana, mereka akan selamat dan tidak akan ada yang berani mengganggunya. Bukankah Kaisar masih terhitung paman mereka sendiri, masih keluarga dengan ibu mereka? Dan siapakah yang tidak mengenal Putri Milana, ibu mereka? Siapa yang akan berani mengganggu mereka, putra dari Putri Milana yang terkenal? Mereka tidak tahu tentang Sem Tai Ho. Ketika rombongan ini tiba di tempat Cisian dan Sitian Choaong bersembunyi, tiba-tiba Cisian meloncat keluar dari balik batu besar, mengembangkan kedua lengannya dan dengan suara yang lantang dia membentak. Subimoli, kalian masih berani melakukan kejahatan dan menawan dua orang bocah itu? Hayo kalian bebaskan mereka. Aciu tentu saja segera mengenal darah remaja itu dan wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Cepat dia menoleh ke arah dua orang pemuda tanggung itu. Akan tetapi dua orang pemuda kembar itu hanya saling lirik dan bersikap biasa saja, sikap yang menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal darah cilik yang menghadang itu. Aciu juga menoleh ke kanan kiri, merasa ngeri karena mengira bahwa tentu darah itu muncul bersama dengan suling emas, sastrawan muda yang membuat dia dan tiga orang sucinya tak berdaya. Melihat Aciu hanya bengong dan memandang ke kanan kiri, Cisian membentak lagi dengan marah. Hei, apakah engkau sudah menjadi tuli? Hayo kau bebaskan dua orang bocah itu. Apa engkau ingin kugampar lagi mukamu sampai bengkak-bengkak? Ucapan itu mengingatkan kepada Aciu akan penghinaan yang diterimanya dari darah remaja ini. Sepasang mata wanita cantik itu berkilat seperti mengeluarkan api dan dengan menahan rasa marah karena dia masih takut pada Kam Hong, dia berkata, suaranya nyaring. Bocah setan! Hayo suruh pendekar suling emas keluar bicara dengan kami, jangan engkau mengacau di sini. Aku percaya bahwa pendekar suling emas tidak akan selancangmu mencampuri urusan kami yang tiada sangkut pautnya dengan dia. Cisian juga seorang yang amat cerdik. Melihat sikap Aciu itu, dia pun tahu bahwa wanita itu masih merasa gentar kepada Kam Hong, maka dia tersenyum. Biarpun Kam Hong tidak bersamanya, namun dia tidak merasa takut kepada wanita itu, mengingat bahwa Sitian Choaong berada di belakang batu besar, siap untuk melindunginya. Paman Kam tidak datang bersamaku, akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa engkau boleh membangkang terhadap perintahku. Hayo kau bebaskan dua orang bocah itu. Mendengar ucapan ini, tentu saja Aciu menjadi girang bukan main. Bagus. Sekarang bersiaplah engkau untuk mampus, bocah setan, teriaknya dan dia sudah mencabut pedangnya. Walaupun tanpa pedang juga dengan mudah dia akan mampu membunuh Cisian, namun saking marahnya, dia menghunus pedangnya dan siap menerjang darah remaja itu. Akan tetapi pada saat itu tiba-tiba terdengar bunyi lengking nyaring yang tinggi sekali. Sedemikian tinggi suara itu sehingga amat halus menggetarkan jantung. Aciu menahan gerakannya. Hatinya memang masih gentar terhadap Kam Hong dan kalau memang pendekar itu berada di situ, sampai bagaimanapun dia tidak akan berani menyentuh Cisian. Maka, mendengar lengking yang tidak wajar ini, wajahnya berubah dan jantungnya berdebar. Siapa tahu kalau bocah setan itu menipu dan membohong, pikirnya dan dia menoleh ke kanan kiri. Tiba-tiba terdengar suara mendesis-desis dan bermunculanlah ular-ular dari segala jurusan datang ke tempat itu. Ular, ular. Para pemikul tandu berteriak-teriak ketakutan karena amat banyaklah binatang-binatang itu bermunculan dari segala tempat. Ular-ular besar kecil dan bermacam-macam warnanya. Dan ular-ular itu seperti digerakkan atau dikendalikan oleh suara melengking tinggi itu langsung menyerang kepada Aciu dan para anggota rombongan itu. Aciu mengeluarkan seruan kaget dan meloncat ke belakang. Cisian juga tertawa dan sekali meloncat dia telah menghampiri dua orang anak laki-laki yang tertawan itu. Kalian jangan bergerak keluar dari sini, katanya dan dengan telunjuk tangan kanannya dia menggurat tanah di sekeliling dua orang pemuda tanggung itu. Sungguh ajaib, ratusan ekor ular yang berkeliaran di situ, tidak seekor pun yang berani melanggar garis bulat yang mengelilingi si kembar itu. Keadaan rombongan itu menjadi kacau balau. Karena takutnya dan jijiknya, para pemikul tandu itu melepaskan tandu-tandu mereka dan berlompatanlah tiga orang wanita dari dalam tiga buah tandu yang dilepaskan itu. Subimoli tentu saja merasa jijik dan mereka berlompatan ke sana-sini menghindarkan diri dari serbuan ular-ular itu yang makin banyak berdatangan ke tempat itu. Akan tetapi, 12 orang pemikul tandu itu kurang gesit gerakan mereka dan dalam waktu singkat mereka itu sudah tergigit ular dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Subimoli tidak tahu siapa yang memanggil ular secara luar biasa ini,
Akan tetapi mereka maklum bahwa di belakang darah cilik yang bengal itu terdapat seorang sakti yang membantu. Tidak nampak pendekar suling emas membantu, akan tetapi kini muncul seorang aneh lain yang dapat memanggil datang ular-ular sedemikian banyaknya. Apalagi melihat betapa darah cilik itu mampu menyelamatkan dua orang tawanan mereka dengan menggurat tanah dengan telunjuk dan ular-ular itu sama sekali tidak berani menghampiri dua orang pemuda itu, maklumlah Subimoli bahwa orang sakti pemanggil ular itu tentu ada hubungan baik dengan darah cilik itu yang ternyata juga menguasai ilmu menaklukkan ular. Karena mereka berempat masih jerih dan belum hilang rasa takutnya terhadap Kam Hong maka kini melihat 12 orang pemikul tandu itu roboh semua, mereka menjadi semakin jerih dan dengan cepat, mempergunakan ginkang, mereka lalu berloncatan meninggalkan tempat itu. Setelah mereka pergi, barulah si Tian Choaong muncul. Kakek ini memang tidak mau menanam bibit permusuhan, maka dia tadi hanya menggerakkan ular-ularnya tanpa muncul sendiri. Kini dia sudah mengusir ular-ularnya yang merobohkan tubuh 12 orang pemikul tandu, dan beberapa kali tangannya mengusap tubuh orang-orang itu yang tadi kelihatan seperti sudah mati atau pingsan. Sungguh aneh, begitu kena diusap oleh tangan kakek Raja Ular ini 12 orang itu dapat bergerak kembali lalu bangkit. Pergilah kalian dengan tenang, kata si Tian Choaong dan 12 orang itu lalu mengangguk hormat, lalu pergi dengan terhuyung-huyung meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Sementara itu, Cician sudah menghampiri Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong berdua yang masih berdiri di dalam lingkaran. Cician tersenyum ramah dan berkata, "Kalian sudah terbebas dari bahaya, biarlah kubukakan belenggu kedua tangan kalian." "Jangan sentuh aku," tiba-tiba Gak Jit Kong berseru, alisnya berkerut dan sinar matanya memancarkan kemarahan. "Engkau siluman ular," bentak Gak Goat Kong. Cician terkejut dan melangkah mundur, matanya memandang terbelalak dan mukanya berubah merah. Dua orang bocah kembar yang telah diselamatkannya itu sekarang malah menghinanya. Akan tetapi, dia makin menjadi terkejut melihat dua orang anak laki-laki itu tiba-tiba menggerakkan tangan mereka dan belenggu-belenggu itu putus semua, kemudian pada saat berikutnya, tubuh kedua orang anak kembar itu bergerak dan mereka sudah meloncat jauh dan tinggi melewati semua ular dan mereka lalu berlari sangat cepatnya menuju ke arah perginya Subimoli dan 12 orang pemikul tandu tadi. Tentu saja Cician menjadi bengong. Dia terkejut, heran dan juga penasaran sekali. Kiranya dua pemuda tanggung tadi bukan sembarangan, melainkan memiliki kepandaian yang cukup hebat, bahkan jauh lebih lihai daripada dia sendiri. Ketika mematahkan belenggu, ketika meloncat, jelas nampak betapa tinggi ilmu kepandaian mereka. Akan tetapi mengapa mereka tidak memberontak dan melawan ketika dijadikan tawanan? Dan mengapa mereka itu marah-marah kepadanya yang telah berusaha menolong mereka? Tiba-tiba terdengar suara ketawa geli di belakangnya. Cician menengok dan melihat bahwa yang tertawa adalah si Tian Choaong. "Kenapa kau tertawa?" Cician bertanya dengan suara seperti membentak karena hatinya terasa semakin mengkal. "Hahaha, Cician. Bukankah tadi sudah kukatakan bahwa kita tidak perlu mencampuri urusan orang lain? Kau lihat, karena engkau mencampuri urusan mereka, maka engkau hanya merasa kecewa saja." Dua orang pemuda kembar itu bukan orang sembarangan, dan tentu ada sebabnya mengapa mereka mau saja ditawan oleh wanita-wanita itu. Dan 4 orang wanita itu pun lihai-lihai sekali. Akan tetapi, bocah-bocah tak kenal budi dan kurang ajar itu malah memaki aku siluman ular. Cician berseru dengan hati panas dan dia mengepal tinju, kini kemarahannya bukan lagi ditujukan kepada Subimoli, melainkan kepada dua orang pemuda tanggung kembar itu. Memang demikianlah. Kemarahan yang mendatangkan kebencian itu merupakan api dalam batin yang tidak dapat dilenyapkan dengan jalan menutup-nutupinya dengan kesabaran atau dengan mencoba untuk melupakan melalui hiburan-hiburan. Kalau kita marah kepada seseorang, kepada istri atau suami umpamanya, lalu kita sabar-sabarkan dengan alasan-alasan yang kita buat sendiri, memang dapat kita menjadi sabar dan tenang. Akan tetapi, api kemarahan itu sendiri belum padam, masih bernyala di dalam batin, hanya tidak berkobar-kobar. Tidak meledak karena ditutup oleh kesabaran yang kita ciptakan melalui pertimbangan-pertimbangan dan akal budi. Seperti api dalam sekam. Kalau mendapatkan ketika, maka api kemarahan yang masih bernyala itu akan berkobar lagi, akan meledak lagi dalam kemarahan yang mengambil sasaran lain. Mungkin kita lalu akan marah-marah kepada anak kita, kepada pembantu kita, kepada teman dan sebagainya. Maka kita akan terperosok ke dalam lingkaran setan yang tiada berkeputusan, marah lagi bersabar lagi, marah lagi, bersabar lagi dan seterusnya,
melakukan perang terhadap kemarahan yang pada hakikatnya adalah diri kita sendiri. Terjadilah konflik di dalam batin yang terus-menerus antara keadaan kita yang marah dan keinginan kita untuk tidak marah. Akan terjadi hal yang sama sekali berbeda apabila di waktu kemarahan timbul kita hanya mengamatinya saja. Mengamati tanpa penilaian buruk atau baik, tanpa menyalahkan atau membenarkan. Ini berarti tanpa adanya aku atau sesuatu yang mengamati, karena begitu ada si aku yang mengamati, sudah pasti timbul penilaian dari si aku. Jadi yang ada hanyalah pengamatan saja, mengamati dan menyelidiki kemarahan itu, mengikuti segala gerak-geriknya penuh perhatian. Yang ada hanya perhatian saja, tanpa ada yang memperhatikan. Pengamatan tanpa si aku yang mengamati inilah yang akan melenyapkan atau memadamkan api kemarahan itu, tanpa ada unsur kesengajaan atau daya upaya untuk memadamkan. Dari manakah timbulnya kebencian? Kalau kita semua membuka mata memandang, akan nampak jelas bahwa benci timbul karena si aku merasa dirugikan, baik dirugikan secara lahiriah, misalnya dirugikan uang, kedudukan nama dan sebagainya, maupun dirugikan secara batiniah, seperti dihina, dibikin malu dan sebagainya. Karena merasa dirugikan, maka timbullah kemarahan yang melahirkan kebencian. Kebencian ini seperti racun menggerogoti batin kita, menuntut adanya pembalasan, ingin mencelakakan orang yang kita benci, menimbulkan perasaan sadis yang dapat dipuaskan oleh penderitaan dia yang kita benci sehingga tidak jarang mendatangkan perbuatan-perbuatan kejam yang kita lakukan terhadap orang yang kita benci demi untuk memuaskan dendam. Kebencian ini dipupuk oleh pikiran yang bekerja dan yang sibuk terus, mengoceh, menilai, mendorong, menarik, mengendalikan. Kadang-kadang pikiran membenarkan kebencian dengan berbagai dalih, kadang-kadang pula menyalahkan. Terjadilah konflik batin ini memboroskan energi batin. Pemborosan energi batin ini memupuk dan memberi kelangsungan kepada kebencian itu, karena pikiran bekerja terus mengingat-ingat dan menghidupkan segala hal yang terjadi, yang merugikan kita dan mendatangkan kebencian itu. Padahal kebencian itu adalah aku sendiri, kebencian adalah pikiran itulah. Pikiran menciptakan aku dan karena aku dirugikan, timbullah benci. Jadi benci dan aku tidaklah terpisah. Kalau pikiran tidak bekerja untuk menilai, kalau yang ada hanya pengamatan terhadap kebencian itu, berarti pikiran menjadi hening, pengamatan tanpa penilaian terhadap kebencian, maka kebencian akan kehilangan daya gerak, akan kehilangan pupuk, kehilangan kelangsungan yang dihidupkan oleh pikiran yang menilai-nilai. Dan kalau sudah begitu, maka kemarahan, kebencian akan lenyap dengan sendirinya, seperti api yang kehabisan bahan bakar. Pikiran yang mengingat-ingat dan menilai-nilai itulah merupakan bahan bakar. Baik kebencian itu merupakan kebencian perorangan, kebencian demi suku, demi bangsa, dan sebagainya, pada hakikatnya adalah sama, karena di situ tentu terkandung si aku yang merasa dirugikan. Si aku dapat berkembang menjadi sukuku, bangsaku, agamaku, keluargaku, dan selanjutnya. Kembali si Tian Choaong tertawa mendengar gadis itu marah-marah. Mengapa marah? Engkau muncul di antara ratusan ekor ular, tentu dua orang muda kembar itu mengira bahwa engkau adalah siluman ular. Ah, kalau begitu, Choaong, aku tidak sudi belajar ilmu ular, kata Cisian dan dia pun lalu menjatuhkan diri duduk di atas tanah sambil menggosok kedua matanya. Hatinya sakit sekali dimaki orang sebagai siluman ular tadi. Si Tian Choaong tersenyum lebar. Ai, Cisian, mengapa engkau mempedulikan amat segala pendapat orang lain? Disebut Raja Ular seperti aku, atau siluman ular, atau sebutan apapun, apakah artinya? Itu hanya sebutan yang diucapkan oleh bibir saja, hanya kata-kata kosong. Yang penting adalah perbuatan kita dalam hidup. Apa artinya disebut dewa kalau tindakannya lebih jahat daripada setan? Sebaliknya, apa salahnya dimaki orang sebagai iblis kalau hidupnya melalui jalan benar? Seorang anak perempuan yang biasa dimanja seperti Cisian, mana dapat menangkap ucapan seperti itu? Pula, kalau tidak ada sahabat-sahabat ular tadi yang membantu, apa kau kira 4 orang wanita itu mau melarikan diri meninggalkan engkau? Cisian sadar kembali dan dia dapat melihat betapa pentingnya kepandaian menguasai ular-ular itu yang sewaktu-waktu dapat dipakai membela diri dan melindungi keselamatannya dari gangguan orang-orang jahat. Maka dia berhenti menangis. Subimoli itu jahat sekali. Mereka pernah mengaku kepada Paman Kam bahwa mereka adalah utusan dari Sem Tai Ho. Entah siapa Sem Tai Ho itu. Si Tian Choaong juga tidak mengerti dan mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka.
Cisian tidak dapat mengingat lagi jalan yang amat sukar dan berkeliling itu. Melalui celah-celah jurang yang amat curam, menuruni tebing dan mendaki bukit-bukit. Kalau bukan orang yang sudah benar-benar hafal akan jalan di situ, tidak akan mungkin dapat mengunjungi tempat ini. Agaknya si Tian Choaong sudah hafal akan jalan di situ dan beberapa hari kemudian, setelah mengelilingi sebuah gunung besar, barulah mereka tiba di perbatasan tempat yang hendak dikunjungi kakek itu. Nah, inilah perbatasan yang berada di sebelah bawah lembah suling emas. Di atas sana itulah lembah gunung itu, dan kalau tidak tahu jalan rahasia menuju ke sana, jangan harap dapat mengunjunginya. Kecuali menyeberangi jurang yang harus menggunakan jembatan tambang yang hanya dapat dipasang atas kehendak tuan rumah. Wanita yang menjadi lawanku itu tinggal di bawah sini. Hati-hati, jangan sembrono, kita sudah memasuki daerah kekuasaannya. Daerah kekuasaan yang kau sebut Cui Beng Xianli, tanya Cisian berbisik dan kakek itu mengangguk. Mereka maju terus di sepanjang dinding gunung yang amat tinggi. Ketika mereka menikung, tiba-tiba mereka mendengar suara orang berkelahi. Dari jauh sudah nampak bahwa yang berkelahi itu adalah seorang gadis cantik jelita melawan seorang pemuda tanggung yang berpakaian pemburu, memegang busur dengan tangan kiri dan di punggungnya tergantung tempat anak panah. Biarpun pemuda tanggung itu kelihatan kuat dan mempergunakan senjata busur di tangan kiri untuk melawan, namun ternyata dia terdesak hebat oleh pukulan-pukulan wanita cantik itu yang menggunakan kedua tangannya yang dibuka dan dimiringkan, membacok-bacok seperti dua batang pedang atau golok. Dan si Tian Choaong terkejut bukan main melihat betapa sambaran tangan wanita cantik itu mengeluarkan suara bercuitan, tanda bahwa sinkangnya telah kuat sekali. Sementara itu, setelah tiba dekat dan dapat melihat mereka dengan jelas, Cisian segera mengenal pemuda pemburu itu sebagai pemburu muda yang pernah menolongnya ketika dia hendak dibunuh oleh Subimoli dahulu. Maka, tanpa diminta, dia sudah meloncat ke depan dan membentak sambil menyerang wanita cantik itu. Baru saja dia marah-marah kepada Subimoli dan wanita itu pun cantik. Usianya tentu sudah 25 tahun, biarpun jauh lebih cantik dibandingkan Subimoli, akan tetapi ada persamaannya, yaitu seorang wanita dewasa. Yang cantik. Perempuan jahat, jangan kau ganggu sahabatku. Sambil berteriak demikian Cisian sudah menerjang maju dan memukul wanita itu kalang kabut. Tentu saja wanita itu menjadi terkejut, akan tetapi dia tersenyum mengejek melihat bahwa serangan Cisian itu biasa dan tidak berbahaya. Dengan mudahnya wanita cantik itu mengelak dan sebelum Cisian menyerang lagi, pemuda tanggung itu sudah berseru kepadanya sambil melompat keluar dari kalangan pertandingan. Nona. Harap jangan salah sangka. Kami hanya saling menguji kepandaian, bukan berkelahi. Mendengar ini, tentu saja Cisian juga tidak melanjutkan serangannya dan dia memandang dengan heran. Siapakah dua orang itu dan mengapa mereka berada di tempat sunyi itu dan mengadu ilmu silat? Cisian tidak keliru mengenal orang. Memang pemuda tanggung itu adalah Sim Hongbu, pemuda pemburu yang kini telah menjadi murid keluarga Chu di lembah suling emas itu. Dan baru sekarang dia bertemu dengan wanita cantik yang mengadu ilmu silat dengan dia, dan belum dikenalnya benar sungguh pun tadi wanita itu telah memperkenalkan diri. Setelah tinggal di lembah suling emas, mulailah Hongbu berlatih ilmu silat, yaitu dasar-dasar ilmu silat tinggi keluarga itu di bawah pimpinan Chu Sengbu dan Chu Kangbu yang merupakan Jisuhu dan Semsuhu baginya, yaitu guru kedua dan guru ketiga. Akan tetapi pemuda tanggung ini tidak pernah melupakan kesenangan memburu binatang yang telah menjadi pekerjaannya semenjak dia kecil, maka di waktu terluang dia selalu membawa busur dan anak panah untuk memburu binatang di sekitar lembah, dan hasil buahnya lalu diserahkan pekerja di dapur untuk dimasak dan untuk hidangan sekeluarga Chu. Pada pagi hari itu, ketika dia berburu dan tiba di perbatasan lembah yang hanya dapat ditempuh melalui jalan rahasia yang hanya dikenal oleh orang-orang lembah suling emas, dan yang telah diberitahukan kepadanya pula, tiba-tiba dia melihat wanita cantik itu. Keduanya terkejut. Hongbu segera menjadi curiga karena menurut para gurunya, tidak boleh ada orang luar memasuki daerah lembah suling emas. Pula, daerah itu merupakan daerah rahasia yang tidak dikenal orang luar, bagaimana tahu-tahu ada wanita cantik muncul di situ. Siapa engkau? Tegurnya. Berani benar engkau memasuki daerah lembah suling emas tanpa izin? Wanita cantik itu juga kelihatan terkejut dan heran, apalagi melihat sikap pemuda tanggung itu seperti seorang pemburu, maka dia menduga bahwa pemuda itu tentulah seorang pemburu yang salah jalan. Yang membuat dia terheran-heran adalah teguran pemuda itu, seolah-olah pemuda itu berhak mengatur orang lain yang berada di tempat itu.
Wanita itu tersenyum mengejek. Bocah lancang. Engkaulah yang lancang berani memasuki daerah terlarang ini. Siapa engkau? Melihat sikap ini dan mendengar pertanyaan itu, Hongbu menjadi ragu-ragu. Dia belum lama menjadi penghuni lembah itu dan belum mengenal betul semua anggota keluarga majikan lembah. Siapa tahu kalau wanita cantik ini juga merupakan seorang anggota keluarga, atau seorang murid, atau seorang pelayan. Maka dia pun bersikap halus dan cepat-cepat memperkenalkan diri. Aku adalah murid dari majikan lembah ini. Wanita itu tersenyum lebar dan nampak cantik sekali, akan tetapi sikapnya memandang rendah. Kiranya engkaukah yang datang bersama Yeti itu? Subo telah bercerita tentang dirimu. Bukankah engkau yang bernama Sim Hongbu itu? Benar. Hongbu menjadi semakin ragu karena dia yakin bahwa wanita ini tentu keluarga atau murid dari lembah itu. Dan, siapakah engkau, Cici? Aku? Engkau harus menyebut Suci, kakak seperguruan, kepadaku. Cui Beng Xianli Tang Chun Ciu adalah suboku. Hongbu terkejut mendengar ini, dan juga merasa heran. Toaso dari para gurunya yaitu, yang dia harus menyebut Supek Ho, adalah seorang wanita yang masih kelihatan muda dan cantik. Muridnya ini juga seorang wanita dewasa yang cantik, dan kalau Supek Ho itu usianya kurang lebih 30 tahun muridnya ini tentu sudah ada 25 tahun. Pantasnya mereka itu adalah kakak beradik, bukan guru dan murid. Akan tetapi dia segera memberi hormat. Harap Suci maafkan, karena aku belum mengenal semua keluarga, maka aku tidak tahu bahwa Suci adalah murid dari Supek Ho. Wanita itu tertawa. Tidak apa, Sute. Aku pun belum lama menjadi murid Subo. Engkau sungguh beruntung bisa menjadi murid lembah suling emas, bahkan menurut Subo, engkau akan mewarisi pedang Koai Liong Pokiam. Entah bagaimana si lihaimu maka engkau dipilih? Sute, kita adalah orang sendiri. Aku adalah sucimu dan namaku adalah Yufi. Jangan engkau sungkan, mari kita berlatih sebentar karena aku ingin sekali mengukur sampai di mana kepandaian silatmu. Aku belum belajar apa-apa, Suci. Hongbu berkata. Akan tetapi wanita itu mendesak dengan kata-kata yang tegas. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.